Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan perkembangan kepribadian yang beranggota Maulana Siddiq dan Sri Nur Latifah. Perkembangan kepribadian bayi. Potensi perkembangan kepribadian sudah ada pada waktu lahir, seperti ditekankan oleh Thomas DKK bahwa kepribadian dibentuk oleh temperamen dari lingkungan yang terus-menerus saling mempengaruhi. Poin pertama, perubahan masa bayi, periode kritis dalam perkembangan kepribadian. Masa bayi sering disebut juga sebagai periode kritis dalam perkembangan kepribadian. Karena, pertama, pada saat ini diletakkan dasar untuk membangun struktur kepribadian dewasa. Sejumlah telaah mengenai kurangnya kasih sayang yang disebabkan kurang diperhatikan di rumah atau keadaan di lembaga telah menunjukkan bahwa hal ini hampir pasti mengakibatkan perubahan kepribadian. Kedua, karena lingkungan anak terbatas hanya pada rumah dan karena ibu merupakan teman yang paling dekat, maka kepribadian ibu dan jenis hubungan ibu bayi akan sangat mempengaruhi kepribadian bayi. Ketiga, ada bukti yang menunjukkan bahwa fungsi-fungsi yang tengah berkembang sangat mudah terkena bila mana terjadi hal-hal tidak menyenangkan dalam lingkungan. Misalnya, kalau bayi sedang mengembangkan sifat-sifat mandiri, maka sikap orang tua yang sangat melindungi adalah sangat berbahaya. Keempat, perbedaan seks. Dalam kepribadian mulai tampak dalam tahun pertama. Hanya ada sedikit bukti yang menunjukkan bahwa perbedaan ini disebabkan karena faktor keturunan. Tetapi, banyak bukti yang menunjukkan bahwa hal ini disebabkan akibat tekanan-tekanan lingkungan yang berbeda untuk anak laki-laki dan perempuan. Kelima, dan yang paling penting, penelitian genetika mengenai menetapkan sifat kepribadian selama periode bertahun-tahun menunjukkan bahwa pola yang dibentuk pada awal kehidupan hampir tidak berubah karena anak bertambah besar, seperti ditunjukkan oleh Thomas DKK. Temperamen anak tidaklah kekal. Poin kedua, pola kepribadian pada masa bayi. Sifat kepribadian tertentu berubah sekalipun masih dalam masa bayi. Perubahan ini dapat bersifat kuantitatif, yaitu menguat atau melemahnya sifat yang sudah ada, atau bersifat kualitatif, yaitu sifat yang secara sosial kurang baik digantikan oleh sifat sosial yang lebih baik. Sebagian besar perubahan kepribadian cenderung bersifat kuantitatif. Anak yang masih belia, yang sejak bayi bersifat malu, akan mencari jenis lingkungan yang dapat mendorong berkembangnya sifat ini. Selanjutnya, perkembangan kepribadian anak kecil. Pola kepribadian yang dasarnya telah diletakkan pada masa bayi mulai berbentuk dalam masa anak kecil. Karena orang tua, saudara kandung merupakan dunia sosial bagi anak-anak, maka bagaimana perasaan mereka kepada anak-anak dan bagaimana perlakuan mereka merupakan faktor pembentuk konsep diri, yaitu inti pola kepribadian. Inilah sebabnya mengapa Glasner mengatakan bahwa konsep diri anak terbentuk di dalam rahim hubungan keluarga. Dengan berjalannya periode anak kecil, anak semakin banyak berhubungan dengan teman-teman sebayanya, baik di lingkungan tetangga, di lingkungan sekolah, ataupun pusat perawatan anak. Poin pertama, kondisi-kondisi yang membentuk konsep diri pada anak kecil. Lingkungan anak-anak terbatas pada rumah dan anggota keluarga. Tidaklah mengherankan bahwa banyak kondisi dalam keluarga yang turut membentuk konsep diri dalam tahun-tahun awal dari masa kanak-kanak. Hubungan anak dengan keluarga umumnya penting, tetapi sikap orang tua merupakan unsur yang paling penting. Bagaimana pandangan orang tua mengenai penampilan, kemampuan, dan prestasinya sangat mempengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri. Cita-cita orang tua terhadap anaknya berperan penting dalam mengembangkan konsep dirinya. Kalau harapan mereka terlampau tinggi, anak cenderung gagal. Terlepas dari bagaimana anak bereaksi, kegagalan meninggalkan bekas yang tidak terhapuskan. Poin berikutnya, meningkatkan individualitas. Individualitas yang sudah tampak pada saat dilahirkan dan lebih meningkat lagi pada masa bayi merupakan salah satu ciri yang menonjol. Pada masa anak kecil berakhir dan anak-anak siap masuk sekolah,
pola kepribadiannya sudah dapat dibedakan. Ada anak yang menjadi pemimpin, dan ada juga yang sebagai pengikut. Ada anak yang kejam, ada juga anak yang lembut. Ada anak yang senang menonjolkan diri untuk menjadi pusat perhatian, dan ada juga anak yang lebih senang menjauhkan diri dari perhatian. Thomas DKK menunjukkan adanya 3 sindrom kepribadian. Pertama, anak yang mudah, yaitu anak yang mempunyai penyesuaian fisik dan fisiologis yang bagus. Kedua, anak yang sulit, yang fungsi-fungsi tubuhnya tidak teratur, intensitas reaksinya tinggi dan lambat menyesuaikan diri dengan perubahan. Dan yang terakhir, anak yang lambat, yaitu yang tingkat aktivitasnya rendah dan tidak cepat menyesuaikan diri. Individualitas sangat dipengaruhi oleh berbagai pengaruh sosial awal di luar rumah. Kalau pengalaman ini kurang menyenangkan, anak cenderung menjadi tidak sosial dalam hubungannya dengan orang lain dan cenderung mengimbanginya dengan cara-cara yang tidak sosial, seperti menghabiskan waktu bermain dengan melihat televisi atau bermain game. Perkembangan kepribadian anak besar, proses yang melibatkan perubahan dan perkembangan berbagai aspek individu seiring dengan bertambahnya usia dan pengalaman. Perkembangan ini dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial. Selanjutnya, perkembangan kepribadian remaja. Perkembangan kepribadian remaja adalah proses kompleks yang melibatkan perubahan fisik, emosional, kognitif, dan sosial. Berikut beberapa aspek utama dari perkembangan kepribadian remaja, yaitu 1. Perubahan fisiologis pubertas. Perubahan fisiologis pubertas ini mencakup perubahan fisik seperti pertumbuhan tubuh, perkembangan organ reproduksi, serta perubahan hormon yang signifikan. Kedua, perkembangan kognitif pemikiran abstrak. Perkembangan ini adalah kemampuan remaja untuk berpikir secara abstrak, mengembangkan ide-ide kompleks, mempertimbangkan berbagai perspektif, dan menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Selanjutnya, perubahan emosional. Remaja sering mengalami fluktuasi emosional yang intens karena perubahan hormonal, perkembangan identitas, dan tekanan dari lingkungan sosial mereka. Terakhir, faktor lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga sangat mempengaruhi perkembangan remaja, termasuk norma-norma, nilai-nilai, dukungan emosional, dan interaksi dengan anggota keluarga. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.